Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, hidup yang dibaharui. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang perubahan hidup, itu bisa saja perubahan dari yang buruk menjadi yang baik, atau sebaliknya perubahan hidup dari yang baik menjadi yang buruk. Dan ini adalah kondisi yang biasa terjadi dalam hidup kita. Kita biasa mendengar cerita kesaksian orang tentang perubahan hidup yang dialami seseorang. Entah itu perubahan hidup dari yang jahat menjadi yang baik, atau sebaliknya orang yang baik menjadi seorang yang jahat. Nah, di dalam bacaan kita ini mengisahkan tentang perubahan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia sebelum menjadi orang percaya, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengejar orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dia bekerja sama dengan pemerintahan pada saat itu supaya orang-orang Kristen ini mengalami penganiayaan yang hebat. Tetapi semua itu terjadi, titik balik itu terjadi ketika perjumpaannya dia dengan Kristus di pintu masuk kota Damsyik. Dan di kota Damsyik itulah, di situ dia berdiri dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan sebagaimana dalam bacaan kita dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik menjadi bingung. Mengapa mereka bingung? Karena mereka tahu Paulus ini adalah penganiaya jemaat, penganiaya orang Kristen, memasukkan banyak orang Kristen ke dalam penjara. Dia yang adalah musuh Kristen itu, hari ini di depan mata mereka, mereka mendengar dan melihat Paulus bersaksi dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, dia mengalami perubahan hidup dari penganiaya jemaat menjadi orang yang memberitakan Kristus dengan gigih kepada orang lain. Saudara yang terkasih, ada beberapa implikasi pelajaran rohani yang bisa kita petik dari kisah perubahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Yakni yang pertama, kita belajar dari perubahan Rasul Paulus menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa mengubah orang yang jahat sekalipun menjadi orang yang baik kalau dia menghendaki. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita juga mendapatkan pelajaran dari perubahan hidup Paulus bahwa Allah mau memakai siapa saja yang dia kehendaki, sekalipun orang itu punya masa lalu yang kelam dan buruk. Seberapa kelam masa lalu dari seorang Paulus, Tuhan sanggup memakai dia dengan begitu hebat dan luar biasa menjadi pemberita Injil yang gigih. Allah bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan Injil, sekalipun kita punya latar belakang yang buruk di masa lalu. Dan kita bisa belajar dari perubahan hidup Paulus. Yang ketiga adalah Paulus membuktikan bahwa ketika dia mengalami perubahan hidup, perubahan itu nyata terlihat oleh semua orang. Bahkan perubahan itu membingungkan banyak orang karena mereka tidak menyangka siapa Paulus yang dahulu adalah penganiaya jemaat, kini menjadi seorang yang memberitakan Kristus dengan gigih di muka umum. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan, 3 pelajaran ini biarlah menjadi bahan refleksi bagi kita orang-orang percaya. Seberapapun buruk dan tragis masa lalu hidup kita, tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, dia sanggup memakai kita
menjadi alat di tangannya untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di luar sana. Biarlah kehidupan kita yang sudah diubahkan ini, kita siap untuk menjadi saksi Kristus, dan kita menghadapi orang-orang yang di sekitar kita yang belum diubahkan oleh Kristus. Percayalah, tekunlah mendoakan mereka, tekunlah menyampaikan firman kepada mereka. Dan pada waktu Tuhan sanggup mengubahkan mereka, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Biarlah perubahan hidup itu datangnya dari Allah dan mengubahkan seseorang. Dan itu bukan hanya kata-kata saja, tapi perubahan itu lewat sikap dan tingkah laku sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menarik pelajaran dari kisah Rasul Paulus, bahwa tidak ada yang mustahil jika Tuhan mau mengubah orang dan menjadikan orang yang masa lalunya kelam untuk memberitakan tentang Kristus, kabar baik bagi dunia ini. Biarlah kami dipakai oleh Tuhan secara heran dan luar biasa untuk juga menyampaikan Kristus bagi dunia ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.